beragama itu hidup saling menghormati, saling menghargai, toleransi antar umat yang berbeda agama. Kerukunan antara umat beragama itu artinya itu maksudnya begini, menurut kami ya, itu toleransi antar sesama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, di dalam saling menghormati dan saling menghargai perbedaan antara sesama umat beragama. Suasana hidup suasana hidup dan keadaan hidup antar umat beragama, di mana umat yang berbeda agama itu Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, aliran kepercayaan Konghucu, mereka saling menghargai agama masing-masing. Mereka saling menghargai kekhasan dari agama masing-masing. Dengan mereka saling menghargai, mereka bisa menghormati, bisa menghormati sesama sebagai saudara, meskipun beda agama dan kepercayaan. Kalau kita untuk supaya kerukunan umat beragama itu baik, yang pertama kita harus tanamkan dalam diri kita sebagai umat beriman bahwa orang yang berbeda agama atau keyakinan dengan kita itu juga sama derajatnya dengan atau sama posisinya kita dengan mereka yang berbeda dengan kita, bahwa kita sama-sama memiliki satu Tuhan dan ada semata Tuhan, kita semua itu sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang di bawah, tidak ada yang di atas, semuanya sederhana sama. Yang harus om sendiri ya, melakukan untuk menjalin hubungan umat beragama itu, misalnya di dalam melakukan kegiatan sesama umat beragama itu saling tolong menolong, saling membantu, saling bantu-membantu, seperti yang sudah kita lakukan di ND ini, khususnya Om di Kelurahan Onekore ini, pada waktu upacara hari Natal. Hari Natal itu penjagaan di Proki Onekore itu yang dilakukan oleh pemuda-pemudi dari remaja masjid. Dan pada waktu hari raya pun atau waktu sholat Jumat pun ada pemuda-pemuda dari Kristiani, Gereja Katolik, untuk menjaga keamanan dan kerukunan antara umat beragama. Bahkan sering kami di lingkungan Onekore ini pada hari-hari suci keagamaan ya saling bahu-membahu, jadi antara satu agama dan agama yang lain di dalam mengontrol atau menjaga keamanan dalam melakukan upacara peribadatan pada hari itu. Terima kasih. Faktor pendukung kalau di ND ini dari dulu ada yang merasa masih bersaudara karena masih keluarga ya, ada hubungan darah, ada ya orang tua nenek moyang mereka dulu masih punya satu keluarga besar, rumpun keluarga besar. Ada yang dulu dari Katolik semua, lalu ada yang pindah masuk Islam, tapi anak cucu mereka menyadari kita masih satu keluarga karena hubungan pertalian, hubungan darah, hubungan perkawinan, jadi hubungan kekerabatan, pertalian darah. Itu faktor pendukung yang membuat mereka merasa kita masih bersaudara, kita jangan saling mengganggu karena kita masih ada hubungan darah. Juga faktor pendukung lain ya, sejak masih muda mungkin mereka di sekolah yang sama ya, atau di sekolah Katolik atau di sekolah negeri yang sama, jadi mereka sudah baku kenal, sehingga mereka merasa kita bersaudara, kita tidak boleh saling mengganggu, saling mengolok, menjelekan satu sama lain. Kalau faktor yang penghambat kah?
Yang penghambat itu toleransi ya karena ya egoisme ya, merasa bahwa merasa diri bahwa mereka punya kelompok yang paling benar, paling baik. Nah, yang lain itu di luar mereka itu semua buruk atau menganggap orang lain kafir. Ya, menganggap orang lain kafir itu sama dengan menganggap orang lain tidak baik. Nah, padahal semua orang yang memiliki kitab suci, di agama-agama yang memiliki kitab suci itu diakui sebagai satu agama. Jadi bukan kafir sebenarnya, tergantung konsep pandangan mereka ya. Itu salah satu penghambat egoisme, merasa superioritas diri tinggi, kami lebih super, kami lebih baik, atau kami ini mayoritas, kamu minoritas, jadi ada beda perlakuan karena merasa diri mayoritas. Sebagai umat Katolik, kita selalu pesan hukum cinta kasih dari Tuhan Yesus bahwa kita harus saling mencintai, saling menghormati sesama. Jadi kalau seandainya ada kesalahpahaman, segera mungkin untuk membangun komunikasi dan mencari jalan keluar. Ya, Om sebagai warga umat beragama itu ya kita kembali lagi hubungan toleransi antara umat agama, jangan sampai terjadi konflik. Kalau ada konflik pun kita mencari solusi, yaitu kita menghadirkan tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh adat atau ya pimpinan pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah itu agar masalah itu bisa diselesaikan secara baik dan tidak saling menyinggung antar umat beragama yang lain. Pertama itu ya selama ini orang biasa silaturahmi ya, orang melakukan silaturahmi pada hari Natal atau Lebaran, saling mengunjungi antar keluarga Muslim, Kristen, Katolik, saling mengunjungi atau menghadiri kegiatan-kegiatan, perayaan-perayaan, upacara-upacara di dua pihak itu kekeluargaan. Atau kalau selama ini kalau ada perayaan Natal, mungkin sama saudara yang Muslim menawarkan untuk menjaga keamanan, atau ada perayaan-perayaan besar Lebaran yang Kristen tawarkan menjaga keamanan. Ya, ada silaturahmi antar tokoh-tokoh agama, itu juga bagian dari itu. Dan itu ada forum kerukunan antar umat beragama. Ya. Yang selama ini mungkin pernah terjadi antar agama itu masalah kerukunan itu tidak terjalin dengan baik, itu faktor yang kita lihat itu pertama itu faktor fanatisme dari salah satu agama, sehingga kita merasa bahwa agama mereka yang paling baik, yang paling benar. Jadi sikap fanatik itu yang melihat bahwa mereka paling benar dan menganggap agama lain itu tidak baik. Jadi faktor itu yang menjadi dasar utama timbulnya kecemburuan atau iri hati di antara beberapa agama. Cara untuk mengatasinya yaitu kembali kita memberikan pengetahuan agama kepada sesama kita, mulai dari dini kepada anak-anak, untuk mengetahui bahwa segala perbedaan agama itu di mata Tuhan semuanya sama, tidak ada yang lebih. Faktor yang terjadi pemecah antara agama yang lain itu banyak sekali. Contoh, ini faktor yang paling sering kita alami ya, misalnya pada hari Minggu umat Kristiani menjalankan ibadat di gereja Onekore, kita pakai motor, kita ngebut-ngebutan motor, ya kan? Atau
pada waktu ada acara yang dilakukan oleh umat muslim pada hari Jumat, melakukan kegiatan peribadatan, sholat ibadat, ya kita anak-anak muda kadang-kadang ngebut dengan motor, kadang-kadang teriak-teriak di jalan. Itu juga menjadi pemicu baginya terjadi bentrokan antara sesama umat beragama. Itu contoh kecil, sebenarnya contoh-contoh lainnya banyak sekali, tapi kita selesaikan secara baik. Ya contoh kayak kemarin di kejadian di Onekore itu ada orang ya tuh apa ODG ya, orang dalam gangguan jiwa ya, ODGJ itu melakukan pencemaran hostia. Dia memasuki, ternyata diselesaikan oleh kami dari Onekore, tokoh masyarakat, tokoh agama, pastor paroki, bahkan dari orang tua si pelaku itu datang memohon maaf karena yang pelaku tersebut beragama muslim, hanya dia gangguan jiwa, artinya diselesaikan secara baik, diundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, dari aparat semua diselesaikan secara baik. Nah, itulah membukti bahwa keharmonisan toleransi antara umat beragama yang kita lakukan. Yang pertama, kita harus melihat mereka sebagai saudara, ya. Melihat orang yang beragama lain itu sebagai kita punya saudara juga. Kalau ada perasaan menerima mereka sebagai saudara, berarti kita bisa menerima mereka. Yang kedua, ya kalau ada acara-acara kita bisa mengunjungi mereka, bertemu dengan mereka, mengundang mereka untuk bisa bergabung bersama dalam berbagai acara kegiatan. Atau kalau mereka undang, sama saudara yang beragama lain undang, kita hadir. Ya, itu menunjukkan rasa juga simpati kita terhadap mereka. Ya, dengan cara itu ada kedekatan, saling menghargai, ada nampaknya. Nah, saya kira itu sudah poin-poin pentingnya.